Halo guys, kalian pasti penasaran kenapa kok gelap-gelapan gini. Jadi berhubung ini malam Jumat, makanya aku pengen banget bawain sesuatu yang creepy-creepy biar suasana horornya itu dapet. Aku putusin buat matiin lampu, jadi murni penerangan hanya dari ring light dan lampu belakang itu ya. Ngomongin hal yang creepy, kalian pernah gak sih main permainan hantu semacam jelangkung atau permainan Bloody Mary? Dan bahkan mungkin udah pernah nyoba main permainan Charlie? Apa kalian pernah nyoba mainin semuanya atau hanya salah satunya aja? Dan apa nih yang kamu rasain ketika kamu bermain permainan hantu itu? Apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh atau sama sekali nggak ngerasain apapun? Jadi di video kali ini aku bakal nyeritain kisah nyata dari orang-orang yang pernah memainkan permainan hantu ini. Dengerin ceritanya baik-baik dan jangan di skip-skip. Permainan jelangkung. Nah, kebanyakan dari kita pasti udah banyak nih ya yang pernah mainin permainan jelangkung ini, ya kan? Tak terkecuali aku pribadi guys, ya aku dulu juga pernah mainin permainan jelangkung ini sama keempat temanku. Jadi ceritanya, nungguin ya, bercanda guys. Kalau kalian penasaran sama cerita horor aku dan pengalaman pribadi aku saat bermain permainan horor ini, kalian boleh kok komen-komen di bawah. Next, aku bakal ceritain pengalamanku di video selanjutnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ceritanya ada 3 bocah yang bernama Adi, Oni, dan juga Joko. Mereka bertiga ini adalah murid SD yang kebetulan mereka ini suka banget kayak ngelakuin permainan yang menantang, terus horor-horor gitu. Jadi kali ini mereka tuh memutuskan untuk menantang diri mereka dan berkumpul di kebun belakang sekolah sore harinya. Karena pada saat itu si Adi ini melihat ketika dia sedang berada di belakang sekolah, dia menemukan boneka jelangkung dan entah itu milik siapa. Makanya mereka memutuskan untuk bermain jelangkung ini di sore harinya. Nah, sore harinya mereka nih ceritanya udah pada kumpul ya di kebun belakang sekolah. Mereka lagi siap-siap, gelar tikar untuk mereka bermain permainan jelangkung ini. Seperti biasanya mereka bertiga mengucapkan mantra yaitu jelangkung jelangser. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka terus mengulangi mantra itu sampai 3 kali. Namun nggak terjadi apa-apa dan nggak ada kejadian aneh yang mereka alami saat melakukan permainan jelangkung ini. Dan nggak terasa nih udah mulai gelap, si Adi ini bilang ke teman-temannya dia pengen pulang karena juga udah malam. Tapi si Oni dan Joko ini menolak, mereka masih pengen nih nerusin permainan jelangkung itu. Namun karena Adi ini juga udah mulai ketakutan ya, dia pun langsung pulang meninggalkan kedua temannya ini. Nah, karena Adi udah pulang duluan, Oni dan Joko pun akhirnya menyusul pulang dan boneka jelangkungnya itu ditinggalin aja gitu. Namun kejadian aneh mulai terjadi di malam harinya. Si Joko saat ia sedang tertidur, ia terkejut karena mendengar ada ketukan di jendela kamarnya. Sontak ia terbangun dong dan dia coba cek dan buka jendelanya. Ia sangat kaget karena tahu nggak guys apa yang dilihat? Saat dia membuka jendela itu, dia melihat boneka jelangkungnya itu ada di hadapannya dan melayang-layang. Kebayang gak sih guys kalau kalian yang ngalamin itu di depan mata kalian? Karena sangat takut, Joko ini pun berteriak dan pingsan. Kan harinya mereka bertiga berkumpul lagi dan ternyata tanpa diduga mereka bertiga menceritakan hal yang sama. Jadi ketiganya ini mengalami hal yang sama di malam harinya. Mereka sama-sama didatengin sama boneka jelangkung. Dan si Adi ini pun berkata ke teman-temannya, ayo sore nanti kita kumpul lagi dan coba kita cek boneka itu masih ada di sana atau enggak. Setelah hari menjelang sore, mereka pun berkumpul bersama di kebun belakang sekolah. Mereka cari-cari tuh bonekanya ada di mana dan salah satu dari mereka sangat kaget ketika mendapati boneka jelangkung itu melayang di dekat pohon besar. Serem banget gak sih? Baru cerita pertama aja udah seserem ini guys. Gimana, apa kalian udah takut?
Mereka pun lari sekenceng-kencengnya, dan ketika malam tiba, si Joko ini lagi-lagi diteror sama boneka jelangkung. Kala itu dia merasa ada sesuatu yang aneh nih di bawah tempat tidurnya, dan dia pun memberanikan diri untuk melihat ada apa sih sebenarnya di bawah tempat tidurnya itu. Ketika dia melihat, tahu nggak apa yang ada di bawah tempat tidurnya? Ya guys, boneka jelangkung itu ternyata sudah ada di bawah tempat tidur si Joko. Guys, kalau saat ini kamu lagi sendirian di rumah, kalian boleh skip kok video ini kalau memang kalian takut. Oke, next to second story. Papan Ouija. Kali ini kisahnya berasal dari seorang wanita bernama Angela yang terpaksa memainkan permainan papan Ouija ini karena diajak oleh tetangganya. Mereka bertiga ini adalah Angela, Robert, dan istrinya Robert. Malam itu, mereka memulai permainan papan Ouija dengan hanya diterangi oleh cahaya lilin. Mereka duduk bersila di lantai sambil mengelilingi papan Ouija. Awalnya mereka ini sangat antusias ya buat main ini. Saat permainan dimulai, mereka saling meletakkan jari mereka pada gelas yang dibalik dan ditaruh di atas papan Ouija. Seperti biasa, mereka sama-sama mengucapkan mantra permainannya sebanyak 5 kali. Dan gelas itu pun mulai bergerak dengan sendirinya tanpa arah. Si Robert ini, tetangganya Angel, mulai bertanya, "Who do you want to talk?" Dan gelas itu pun bergerak membentuk ejaan huruf menjadi Angela. Jadi ceritanya roh ini tuh pengen berbicara sama Angela. Gak lama kemudian gelas itu bergerak lagi dan membentuk tulisan dengan ejaan Die Beach. Karena dirasa ini hanya lelucon buat si Angela, maka Angela pun mengira kalau Robert sedang mengerjainya. Namun di situ Robert berkata bahwa bukan dia pelakunya sambil menarik jarinya dari gelas itu. Dan pintu ruangan itu pun tiba-tiba tertutup kencang. Kemudian si Angela pun bertanya, "Who is there? Who are you?" Dan gelas itu pun tiba-tiba bergerak sendiri lagi ya, dan membentuk tulisan I was killed, alias aku terbunuh. Angela pun bertanya lagi, "Who are you?" Dan gelas itu menjawab, "Satan." Angela pun berteriak dengan mengatakan, "I'm not scared with you." Setelah si Angela ini mengatakan hal itu, papan Oujanya ini tiba-tiba terbang dari lantai dan menghantam keras ke dinding. Si Robert pun langsung cepat-cepat menyalakan lampu dan mematikan lilin. Dia juga berkata, "We can't do anymore." Beberapa hari setelah kejadian itu, Angela sering bermimpi aneh. Dia bermimpi serang sosok pria misterius yang membawa palu. Dia mulai menyadari kalau ini udah di luar batas, dan dia berkata ke dirinya sendiri, "Aku bersumpah aku tidak akan bermain Ouija lagi." Beberapa bulan berlalu, Angela ini pun sudah mulai melupakan kejadian itu. Kala itu, ia sedang mengunjungi anaknya bernama Darren, yang letak rumahnya ini gak jauh dari rumah si Angela. Dia mulai mengunci pintunya dan berjalan melangkah ke teras rumahnya. Namun ia terhenti sejenak kala itu karena dia mendengar ada suara ramang seperti kejadian saat ia bermain Ouija, dan suara ini berkata, "Die, bitch." Dia kaget dan dia teringat lagi dengan masa lalunya. Lalu dia mulai perlahan-lahan berbalik badan. Dia sangat kaget ketika dia melihat ada sosok pria berbaju putih membawa palu, dan sosok pria ini langsung menghantam kepalanya Angela dengan palu. Angela ini pun berusaha berteriak meminta tolong sambil darah yang bercucuran dari kepalanya. Beruntungnya ia langsung segera dibawa ke rumah sakit dan ia masih bisa diselamatkan. Namun dokter mengatakan bahwa dia mengalami kerusakan tengkorak kepala. Speechless guys, aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Wah, ini bener-bener creepy. Yang awalnya dia ini main Ouija karena diajak tetangganya, lalu berujung sampai nyawanya hampir hilang. Gimana menurut kamu guys? Apa ini udah cukup membuktikan bahwa bermain papan Ouija itu berbahaya, atau kalian hanya menganggap ini hanya kebetulan? Tinggalin komentar kamu di bawah ya. Terakhir, permainan Charlie. Dalam permainan ini kita diajak untuk memanggil arwah anak kecil bernama Charlie asal Meksiko yang menyimpan dendam pada manusia yang membuatnya meninggal. Permainan ini tuh sangat sederhana karena kita cuma butuh satu lembar kertas
dan 2 buah pensil. Nantinya kita akan membentuk pensil ini dengan tanda plus gini ya, kayak gambar di atas. Dan kita memulai permainannya dengan membaca mantra Charlie, Charlie, are you here? Jika pensil ini bergerak ke arah yes, maka tandanya ada roh yang sudah datang. Kemudian permainan juga bisa diakhiri dengan mengucapkan Charlie, can we stop? Jika jawabannya ya, maka jatuhkan 2 pensil itu ke lantai dan bilang goodbye. Permainan Charlie Charlie ini tuh sempat viral ya di tahun 2015-an. Bahkan banyak dimainkan oleh anak-anak di sekolah termasuk Indonesia. Nah, di tahun 2019 di SMA 1 Tebing Tinggi Sumatera Utara ada puluhan siswa yang kerasukan. Kebanyakan adalah siswi wanita. Diketahui mereka semua ini kerasukan karena setelah memainkan permainan Charlie ini. Ada juga 4 siswa SMA di Kolombia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan histeris. Beberapa anak di Republik Dominika juga dilaporkan mengalami kerasukan seusai memainkan permainan Charlie. Dan bahkan sampai membuat heboh nih kala itu, karena ratusan remaja di Inggris, Swedia, Singapura, dan Amerika mengalami kasus yang sama. Hingga kasus ini terkenal dengan sebutan histeria massal. Kabarnya setelah kejadian itu, sekolah-sekolah di Meksiko melarang para siswanya untuk melakukan permainan Charlie. Gimana guys, apa kalian pernah memainkannya juga? Dan mana nih menurut kamu cerita yang paling seram dan bikin merinding? Coba komen-komen di bawah. Oke guys, segini dulu video dari aku. Jika kalian suka, boleh klik like-nya dan share ke teman-teman kalian. Juga subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya biar kalian notice kalau aku upload video baru. Follow akun Instagram aku di bawah, dan aku doakan semoga apapun yang menjadi cita-cita kalian tercapai. See you in the next video and bye-bye.